Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anime. Masih melanjutkan bagian sebelumnya. Dengan bantuan Ultra Vegito, Gogeta akhirnya bisa mencapai bentuk terkuatnya, yaitu Ultra Instinct. Namun Vegito terpaksa harus meninggalkan Gogeta ketika Beerus dan Whis datang ke bumi. Vegito tidak ingin membunuh Beerus lagi dan menyerahkan sisanya pada Gogeta. Dia berharap hidup mereka tidak buruk seperti hidup yang dijalaninya. Setelah itu, Vegito pergi menggunakan portal dimensi dan kembali ke garis waktu aslinya. Kemudian Vegito muncul di sebuah tempat yang tentu saja bukanlah alam semesta ketujuh. Dari semua alam semesta, Vegito justru terlempar ke tempat yang sangat asing dan tidak dia kenal. Vegito merasa kalau dia sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di planet ini. Vegito harus tetap waspada, karena dia khawatir akan bertemu dengan dewa kehancuran atau malaikat kemanapun dia pergi. Yang jelas Vegito masih penasaran di mana posisi dia yang sebenarnya sekarang. Namun setelah berhasil keluar dari bahaya, Vegito meluangkan waktu sejenak untuk melihat sekelilingnya. Dia merasakan level kekuatan yang ada di dekatnya, sambil memikirkan situasi terkini dalam renungannya. Selain itu, Vegito berharap bisa makan terlebih dahulu dan memulihkan diri sebelum kembali ke tempat ini. Sayangnya dengan kehadiran Beerus sebelumnya, Vegito sama sekali tidak sempat mengisi perutnya. Bahkan mungkin Vegito seharusnya mengambil beberapa kacang senzu yang ada di Menara Korin. Namun Vegito tidak bisa terus merenungkan apa yang sudah berlalu. Dia harus segera mencari makanan di planet baru ini. Kemudian Vegito menoleh ke belakang dan merasakan ada banyak kumpulan energi di dekat sana. Energi di planet ini terasa sedikit lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bumi. Penduduk yang kuat pasti membutuhkan banyak persediaan makanan untuk menjaga mereka tetap hidup. Dari situ, Vegito akhirnya tahu kemana arah tujuannya selanjutnya. Setelah rencananya matang, Ultra Vegito melesat ke udara. Dia terbang ke arah energi di dekatnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Vegito merasa bahwa latihan bersama Gogeta benar-benar memberikan perbedaan yang sangat besar. Vegito bisa merasakan peningkatan kekuatannya sendiri. Kekuatan dan kecepatannya sekarang benar-benar berada di level yang sama sekali baru. Dia teringat bentuk Super Saiyan 4 milik Gogeta yang digabungkan dengan Ultra Instinct. Penggabungan itu telah membuat Gogeta berubah menjadi sosok monster yang sangat kuat. Vegito kini bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan alam semesta Dragon Ball GT yang dia tinggalkan tersebut. Sebab sekarang, kekuatan yang sangat dahsyat itu telah menjadi milik Gogeta sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama dengan kecepatan Vegito, dia sudah berada di atas area pemukiman desa yang berkembang pesat. Melihat banyaknya warga desa di sana, Vegito merasa bentuk fisik para warga terlihat sangat asing baginya. Rupanya wujud warga di planet ini menyerupai sosok serigala. Sepertinya kita akan segera mengetahui alam semesta mana yang sebenarnya didatangi oleh Vegito. Setelah itu, Vegito mencoba turun ke bawah. Matanya langsung melirik ke sana kemari hanya untuk mencari makanan. Vegito akhirnya menyadari bahwa penduduk planet ini tidak lebih dari sekadar kaum serigala dan binatang buas. Setidaknya Vegito tidak akan kekurangan daging di tempat ini. Kaum serigala selalu menyantap daging segar dan bukannya sayuran. Vegito yakin dia akan segera menemukan hidangan daging di sekitar pemukiman ini. Vegito berjalan santai dan segera tiba di area gubuk tenda serta kios-kios penjual makanan. Setelah menemukan satu kios penjual daging, kedai tersebut langsung menarik perhatian Vegito. Penjualnya nampak sangat ramah dan mengenakan kacamata. Di atas meja terdapat 2 piring daging yang baru saja dimasak dan diberi bumbu lezat. Pria penjual itu melihat Vegito seperti seorang pengelana yang sedang sangat kelaparan. Si penjual langsung memanggil Vegito untuk mencicipi kelezatan daging domba yang baru saja dia selesaikan. Sistem pembayaran di planet ini ternyata menggunakan 12 tulang per potongnya. Entah tulang jenis apa yang dimaksud oleh penjual tersebut. Vegito yang mendengar hal itu langsung memancarkan senyum bahagia ala Goku di wajahnya. Vegito tampak tidak peduli dengan masalah harga maupun nilai tukar uang. Bagi Vegito saat ini, kenyang adalah hal yang paling utama. Daging tersebut merupakan hidangan yang sangat pas dengan apa yang sedang dicari oleh Vegito. Vegito lalu memberitahu penjual itu bahwa saat ini dia sedang sangat kelaparan. Dia meminta sang penjual menyediakan daging sebanyak yang bisa disiapkan. Tanpa meminta izin dari siapapun di sekitarnya, Vegito langsung mengambil salah satu potongan daging segar di meja. Abang penjual mencoba menghentikan Vegito karena dia harus membayar terlebih dahulu. Namun Vegito sudah membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap melahap makanan barunya itu. Tiba-tiba seorang pria berbulu mencengkeram bahu Vegito dari arah belakang. Dia meminta Vegito untuk menghentikan aksinya dan menaruh kembali daging tersebut. Vegito yang belum melihat siapa sosok di belakangnya menyuruh orang itu untuk segera menyingkirkan tangannya.
Sifat congak Vegito kembali muncul. Dia bertanya-tanya siapa yang cukup bodoh untuk mengganggu waktu makannya di planet yang dipenuhi orang-orang lemah ini. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Rupanya mereka adalah trio The Danger. Mereka merupakan mantan peserta turnamen kekuatan, yaitu Basil, Bergamo, dan Lavender. Ternyata Vegito saat ini sedang berada di alam semesta ke-9. Merekalah yang dulu pernah bertarung melawan Goku, Gohan, dan juga Majin Buu. Bergamo dengan penuh rasa percaya diri mengepalkan tangannya sebagai bentuk ancaman. Dia menatap tajam ke arah mata Vegito. Bergamo menegaskan bahwa dia tidak peduli siapa Vegito dan dari mana dia berasal. Jika Vegito ingin makan sesuatu di planet ini, maka dia harus membayar sesuai dengan harga yang berlaku. Bergamo meminta Vegito untuk segera menyerahkan uang kepada penjual tersebut, yang ternyata adalah paman mereka. Jika tidak, mereka bertiga akan mengubah Vegito menjadi daging cincang dan menjualnya. Namun Vegito sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman yang dianggapnya tidak berguna itu. Dia sempat tampak bingung sejenak, mencoba mengingat di mana dia pernah melihat ketiga orang ini. Ingatannya sedikit kabur akibat trauma selama 10 tahun berada di dalam penjara. Namun jauh di dalam pikirannya, Vegito merasa pernah mengenal mereka, sama halnya seperti Gowasu. Vegito penasaran apakah mereka berasal dari semesta ke-10 ataukah mereka pernah bertemu di turnamen kekuatan. Jika memang pernah di turnamen, Vegito yakin mereka cukup kuat untuk menjadi lawan tandingnya. Terlepas dari itu semua, Vegito menutup matanya dan tersenyum tipis. Vegito tidak terlihat khawatir sedikit pun menghadapi petarung trio The Danger tersebut. Apa yang dulu dianggap kuat oleh orang lain, sekarang baginya hanyalah seperti perlawanan anak-anak. Vegito berkata bahwa uang memang alat untuk ditukar dengan makanan. Dia tahu betul bagaimana konsep nilai tukar bekerja. Namun Vegito memberitahu bahwa dia tidak memiliki uang sama sekali, sedangkan perutnya sangat lapar. Vegito bahkan tidak keberatan jika harus diubah menjadi daging, asalkan dia diizinkan untuk menyelesaikannya makanannya terlebih dahulu. Lagi pula akan lebih nikmat jika tubuh Vegito digemukkan dulu sebelum dijadikan bahan makanan oleh mereka. Seketika tanpa mempedulikan situasi di sekitarnya, Vegito kembali melahap daging itu sampai habis. Dia memakannya seolah-olah itu adalah makanan terakhir dalam hidupnya. Satu persatu dari anggota trio The Danger menunjukkan ekspresi wajah yang sangat marah. Mereka merasa jijik atas penghinaan dan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan oleh asing tersebut. Mereka bertiga merespon dengan cara meningkatkan kekuatan energi masing-masing secara besar-besaran. Mereka bersiap untuk mengubah Vegito menjadi daging sesuai dengan perkataannya tadi. Lavender mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Vegito lolos tanpa hukuman di depan warga mereka sendiri. Dia mengajak kedua saudaranya untuk segera menghabisi nyawa Vegito saat itu juga. Bergamo selaku pemimpin merespon dengan menggetarkan giginya, berusaha menahan amarah yang meluap. Bergamo menegaskan bahwa Vegito baru saja melakukan kesalahan yang sangat besar dalam hidupnya. Harga yang harus dibayar karena tidak menghormati trio The Danger adalah kematian yang nyata. Bergamo akan memastikan proses kematian Vegito berjalan lambat dan sangat menyakitkan. Bergamo sengaja membiarkan Vegito menghabiskan sepotong dagingnya, karena itu akan menjadi hidangan terakhirnya. Sementara itu, Vegito terus mengunyah stok daging milik penjual dengan wajah yang sangat gembira. Dengan mulut penuh makanan dan mata terpejam, dia menantang para serigala itu untuk langsung menyerang. Vegito menyuruh mereka maju jika benar-benar merasa cukup tangguh untuk mengalahkannya. Sambil terus mengunyah, Vegito meminta mereka mengerahkan seluruh kekuatan terbaik yang mereka miliki. Dia meminta mereka bergerak cepat sebelum dia mengambil piring daging berikutnya di atas meja. Bagaikan mendapat perintah, Bergamo yang tersulut emosi langsung bergerak menyerang Vegito secara ganas. Di belakangnya, Basil dan Lavender ikut menerjang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Masing-masing dari mereka memancarkan aura membunuh dan rasa percaya diri yang tinggi. Saat ketiganya semakin dekat, Ultra Vegito hanya berdiri tenang tanpa bergeser sedikit pun. Vegito tidak merasa khawatir sedikit pun sambil terus menggorogoti sisa daging di tangannya. Pada detik-detik terakhir serangan mereka, Vegito bergumam pelan. Dia mengatakan bahwa di garis waktu manapun atau alam semesta manapun, selalu ada orang bodoh yang siap menjemput ajal. Secara instan, Vegito berpindah ke dekat Basil dan menghantamnya dengan kombinasi serangan cepat. Setelah itu, Vegito berpindah ke posisi Lavender dan menerjangnya memakai tendangan yang sangat keras. Terakhir, Vegito bergerak ke arah Bergamo. Bergamo bahkan tidak mampu membendung tendangan Vegito yang mendarat telak di bagian perutnya. Vegito memperlihatkan perbedaan kecepatan, teknik, dan level kekuatan yang sangat jauh di antara mereka.
Dalam sekejap mata, ketiga serigala itu terhempas jauh dan menghantam batu raksasa di area tersebut. Batu besar itu hancur berkeping-keping disertai suara ledakan yang sangat nyaring. Vegito kemudian muncul secara tiba-tiba tepat di atas tubuh Bergamo. Dia menginjakkan kakinya dengan kuat di atas dada dan perut Bergamo. Vegito memasang senyuman sinis, memperlihatkan jurang perbedaan kekuatan di antara mereka. Vegito menyindir keangkuhan yang ditunjukkan oleh Bergamo beberapa saat lalu. Dia bertanya kapan kematian lambat dan menyakitkan yang dijanjikan itu akan terjadi. Vegito menegaskan bahwa di planet asalnya, dia sudah terbiasa berburu makhluk-makhluk seperti Bergamo. Hal ini justru membuat Vegito merasa bernostalgia dengan kampung halamannya sendiri. Jadi Vegito menguap santai dan mengucapkan terima kasih atas hiburan singkat ini. Tekanan dari pijakan kaki Vegito membuat rasa sakit yang dialami Bergamo menjadi tidak tertahankan. Bergamo sampai memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sisa-sisa tenaga dan kekuatan hidupnya perlahan mulai memudar akibat kerusakan organ dalam yang parah. Namun di tengah rasa sakitnya, Bergamo akhirnya menyadari siapa sosok asing yang berdiri di hadapannya ini. Tidak ada keraguan lagi dalam benak Bergamo. Melihat tingkat kekuatan dan kecepatan ini, Bergamo yakin pria ini adalah sosok yang pernah diperingatkan oleh para dewa. Nama Vegito rupanya telah menyebar luas ke 12 alam semesta. Dia dikenal dengan julukan Vegito, sang pembunuh dewa. Mendengar ucapan tersebut, tatapan mata Vegito mendadak berubah kaget dan penuh kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa reputasinya sudah terdengar hingga sejauh ini. Vegito lantas menanyakan bagaimana Bergamo bisa mengetahui namanya. Hal ini cukup mengganggu pikiran Vegito. Dia tidak tahu dari mana dia mengenali mereka, dan penasaran apakah mereka pernah bertarung di masa lalu. Jika mereka pernah bertarung sebelumnya, itu akan menjelaskan mengapa Vegito bisa membaca pergerakan mereka dengan sangat mudah. Namun, senyum penuh dendam mendadak muncul di wajah Bergamo yang bersimbah darah. Bergamo mengaku bahwa mereka memang belum pernah bertarung secara langsung sebelumnya. Namun dia memberitahu bahwa kabar tentang kejahatan Vegito sudah menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Bergamo menyebut bahwa ini adalah hari sial bagi Vegito. Sebab Tuan Sidra, dewa kehancuran alam semesta ke-9, telah mempersiapkan rencana matang untuk momen seperti ini. Bergamo yakin bahwa saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menjalankan rencana tersebut. Dari sekian banyak petarung hebat di alam semesta ke-9, Dewa Sidra mempercayakan tugas penting ini kepada Trio The Danger. Demi keselamatan seluruh alam semesta ke-9, Trio The Danger rela melakukan apa saja untuk memusnahkan Vegito. Saat itulah terlihat sebuah benda kecil berada di dalam genggaman tangan Bergamo. Itu adalah sebuah tombol kecil berwarna ungu dan biru. Bentuk tombol tersebut sangat mirip dengan alat yang pernah diberikan oleh Zeno kepada Goku. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Bergamo langsung menekan tombol misterius tersebut. Sementara itu di sudut galaksi yang lain, Dewa Sidra dan malaikat pembimbingnya yang bernama Mojito sedang berada di area tak bernama. Secara bersamaan, mereka berdua menerima sinyal darurat yang dipancarkan dari tombol milik Bergamo. Keduanya saling menatap dengan raut wajah yang sangat terkejut dan serius. Mereka tahu betul apa langkah yang harus segera diambil selanjutnya. Sidra sangat yakin bahwa sinyal tersebut dikirimkan oleh Bergamo. Itu artinya Vegito sang pembunuh dewa saat ini sedang berada di alam semesta mereka. Sidra lalu memberi petunjuk kepada Mojito bahwa waktunya telah tiba. Sidra meminta Mojito untuk segera membawa mereka ke lokasi sinyal tersebut sekarang juga. Tanpa membuang waktu, Mojito menghentakkan tongkat saktinya ke tanah. Dalam hitungan detik, mereka berdua menghilang dari tempat itu. Mereka muncul kembali di luar angkasa, tepat di atas planet tempat Bergamo dan Vegito berada. Dengan raut wajah yang dipenuhi rasa sedih dan penyesalan, Sidra menatap ke arah planet di bawahnya. Dia menyadari bahwa planet tersebut akan segera mengalami nasib yang sangat tragis. Sidra berbisik pelan menyebut nama Bergamo, Lavender, dan Basil. Sidra berjanji bahwa pengorbanan mereka bertiga akan selalu dikenang di dalam hati para dewa. Mereka bertiga adalah pahlawan yang telah mengorbankan diri demi menyelamatkan seluruh alam semesta. Sidra kemudian mengucapkan salam perpisahan untuk Trio The Danger dan seluruh penduduk planet yang tidak berdosa. Mengetahui bahwa situasi ini tidak bisa ditunda lagi, Sidra mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dia menciptakan sebuah bola energi Hakai berukuran sangat raksasa. Energi kehancuran ini dibuat berbeda dan jauh lebih pekat daripada Hakai biasa. Sidra mengerahkan seluruh cadangan tenaga yang dia miliki demi memastikan Vegito benar-benar musnah. Dengan teriakannya yang membahana, Sidra melempar super bola energi Hakai tersebut ke bawah. Bola raksasa itu meluncur deras, terkonsentrasi tepat ke planet tempat Vegito berada.
Sementara di permukaan planet, Vegito masih terus menginjakan kakinya di atas tubuh Bergamo. Hingga akhirnya kepekaan Vegito menangkap ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di sekitarnya. Vegito sempat menduga apakah ini merupakan salah satu teknik Bergamo untuk melarikan diri. Tepat di depan matanya, tubuh Bergamo perlahan-lahan mulai memudar dan berubah menjadi partikel cahaya. Meski begitu, Bergamo masih sempat menunjukkan senyuman terakhirnya. Bergamo sudah paham bahwa waktunya di dunia ini telah berakhir. Bergamo mengucapkan selamat tinggal kepada Vegito. Dia merasa yakin mereka akan bertemu lagi di alam yang berbeda, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Vegito terpaku kebingungan mendengar perkataan yang diucapkan oleh Bergamo. Semua kejadian ini terasa seperti sebuah teka-teki yang sangat rumit untuk dia cerna. Lalu Vegito melihat ke arah tangannya sendiri. Potongan daging yang sedang dia pegang ikut terhapus menjadi partikel-partikel kecil. Dalam hitungan detik, tidak hanya potongan daging saja yang menghilang. Beberapa ujung jari tangan Vegito juga mulai lenyap menjadi debu. Vegito akhirnya menyadari situasi mengerikan yang sedang menimpa dirinya. Dengan nada suara yang sangat marah dan penuh kekesalan, Vegito mendongak menatap ke arah langit. Vegito berteriak kencang, merasa tidak terima dengan kelicikan para dewa di alam semesta ini. Para dewa memilih untuk membunuhnya dengan cara mengorbankan satu planet sekaligus. Dari luar angkasa, planet yang tadinya tenang itu mendadak meledak dengan sangat dahsyat. Ledakan besar itu tidak menyisakan apapun selain hantaman debu angkasa. Segala sesuatu yang ada di atas permukaannya telah musnah untuk selama-lamanya. Sementara Sidra dan Mojito yang berlindung di dalam perisai energi hanya bisa menyaksikan peristiwa tersebut. Merek yakin bahwa mereka telah berhasil membersihkan 12 alam semesta dari ancaman sosok yang paling berbahaya. Mereka sangat percaya bahwa Vegito, sang pembunuh dewa, kini telah musnah tanpa sisa. Apakah Vegito benar-benar telah dilenyapkan oleh serangan Hakai milik dewa kehancuran alam semesta ke-9? Jika bicara soal trik dan akal licik, Dewa Sidra memang tidak kalah cerdik dibanding petarung lainnya. Dia adalah salah satu dewa yang dulu berniat menggagalkan alam semesta ke-7 dalam turnamen kekuatan. Lantas bagaimanakah kelanjutan dari nasib Vegito selanjutnya? Jika kalian makin penasaran dengan jalan ceritanya, tetap tonton kelanjutannya hanya di channel Cerita Anime.